Hai semuanya, selamat datang di video edukatif kami. Video ini dibuat sebagai dari tugas kelompok untuk mata kuliah Manajemen Dasar dan Manajemen Industri. Di sini, kita bakal ngobrolin topik yang penting dalam dunia organisasi, yaitu tentang manajemen organisasi. Apa itu manajemen organisasi? Jadi, manajemen organisasi adalah proses merencanakan, mengatur, menggerakkan, mengawasi aktivitas organisasi, dan mengendalikan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Proses ini penting dalam mengatur sumber daya manusia, waktu, dan ide untuk mencapai tujuan bersama. Dalam dunia perkuliahan atau organisasi mahasiswa, manajemen organisasi sangat penting untuk menjalankan kegiatan, mengelola tim, dan mencapai keberhasilan program kerja, di mana manajemen ini berperan besar dalam menentukan keberhasilan setiap program kerja yang direncanakan. Nah, dalam manajemen ada 4 fungsi utama yang sering dikenal dengan POAC, yaitu singkatan dari planning, organizing, executing, dan controlling. Planning itu perencanaan, merupakan tahap awal dalam fungsi manajemen. Di sini, kita menyusun rencana kegiatan, menentukan tujuan, sasaran, strategi, dan langkah-langkah yang akan ditempuh. Contohnya, kalau organisasi mau bikin seminar, harus dirancang dulu tujuannya, anggarannya, dan siapa saja yang terlibat. Setelah rencana dibuat, saatnya mengorganisasi sumber daya atau organizing, mulai dari membagi peran antar anggota, menyusun struktur panitia, siapa menjadi panitia acara, konsumsi, publikasi, dan lain-lain agar semua berjalan tertib dan memiliki tanggung jawab masing-masing. Kemudian, actuating atau penggerakan, yaitu proses menggerakkan seluruh anggota untuk melaksanakan rencana, di mana pemimpin memberikan motivasi dan semangat kepada anggota agar mau bekerja sama dengan komunikasi yang baik, dan arahan yang jelas agar semua berjalan sesuai tujuan. Yang terakhir yaitu controlling atau pengawasan dan evaluasi jalannya kegiatan. Tahap ini memastikan apakah semua berjalan sesuai rencana atau perlu diperbaiki. Nah, setelah kita kenal dengan fungsi-fungsi manajemen seperti planning, organizing, actuating, dan controlling, Pertanyaannya sekarang, siapa yang menjalankan semua fungsi itu di dalam organisasi? yap, disinilah pentingnya struktur organisasi. Setiap kegiatan organisasi pasti melibatkan banyak peran dengan tugas yang berbeda-beda. Dengan struktur organisasi yang jelas, setiap orang tahu tanggung jawabnya, mulai dari pengambilan keputusan, penyusunan rencana, sampai pelaksanaan kegiatan. Sekarang kita bahas yuk, siapa saja yang biasanya ada dalam struktur organisasi mahasiswa dan apa saja tugas mereka. Siapa tahu kamu bisa melihat potensi dirimu sendiri, apakah cocok jadi pemimpin, pengatur keuangan, atau penggerak kreativitas tim. Pertama, ada ketua. Ketua adalah pemimpin utama organisasi yang bertanggung jawab dalam mengarahkan visi dan misi organisasi. Tugasnya nggak cuma memimpin rapat, tapi juga jadi penentu arah kebijakan, pengambil keputusan penting, dan wajah organisasi saat berhadapan dengan pihak luar. Lalu ada wakil ketua. Ia berperan sebagai pendamping sekaligus pengganti ketua saat ketua tidak bisa hadir. Wakil ketua juga memastikan koordinasi antar divisi berjalan lancar dan siap membantu menyelesaikan permasalahan internal organisasi. Berikutnya, sekretaris. Meskipun sering di balik layar, perannya sangat penting juga. Sekretaris bertugas mencatat notulen rapat, mengelola surat menyurat, menyusun arsip, dan mengatur administrasi organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya ada bendahara. Ia memegang tanggung jawab atas keuangan organisasi, mulai dari mencatat pemasukan dan pengeluaran, menyusun anggaran kegiatan, hingga membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang transparan. Kemudian, ada bidang komunikasi dan informasi. Mereka ini masih humasnya organisasi. Tugasnya mengelola media sosial, membuat konten promosi kegiatan, mendesain poster, hingga mendokumentasikan setiap momen penting. Selanjutnya, Departemen Keagamaan. Departemen ini menjaga nilai-nilai spiritual dan moral dalam organisasi. Mereka menyelenggarakan kegiatan keagamaan seperti kajian, perayaan hari besar keagamaan, dan pembinaan rohani.
Ada juga Departemen Keilmuan yang berfokus pada pengembangan intelektual anggota organisasi. Kegiatannya bisa berupa pelatihan, diskusi ilmiah, seminar, atau bahkan mentoring akademik. Nah, kalau yang ini cocok buat kamu yang kreatif, yaitu Departemen Bakat dan Minat. Tugasnya menyalurkan dan mengembangkan potensi non-akademik anggota seperti seni, musik, olahraga, dan lainnya. Mereka juga sering jadi mentor penggerak acara yang seru dan inspiratif. Dan terakhir, Departemen Advokasi. Departemen ini berperan sebagai penyambung suara mahasiswa. Mereka aktif menampung aspirasi, menyusun forum diskusi, dan menyuarakan isu penting ke pihak kampus. Kalau kamu suka berdiskusi dan punya kepedulian sosial, ini tempat yang pas. Yap, ada 3 gaya kepemimpinan yang umum, yaitu otoriter, demokratis, dan laissez-faire. Gaya otoriter biasanya top-down. Semua keputusan diambil pemimpin. Cocok buat situasi darurat sih. Pemimpin demokratis yang melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan dengan cara diskusi. Ini yang sering kita lihat di organisasi kampus. Nah, kalau laissez-faire, pemimpinnya lebih membebaskan anggotanya. Gaya ini cocok kalau anggotanya udah sangat mandiri. Intinya, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan kondisi dan kebutuhan tim serta situasi yang tengah dihadapi. Terus, biar semua berjalan lancar, komunikasi itu kuncinya. Iya, tanpa komunikasi yang jelas, bisa-bisa salah paham, terus kerja nggak efektif, karena komunikasi itu jantung organisasi. Komunikasi bisa dalam bentuk formal seperti rapat dan surat menyurat penting untuk keputusan resmi, atau komunikasi informal seperti chat grup dan diskusi santai yang mendukung koordinasi cepat dan ringan, di mana media seperti grup WA, email, rapat sangat membantu. Kira-kira apa ya yang sering menjadi tantangan dalam manajemen organisasi? Nah, ini yang sering jadi tantangannya adalah waktu. Jadi, manajemen waktu itu penting. Setuju banget, kadang tugas kuliah numpuk, organisasi juga padat. Makanya, penting punya to-do list, pakai Google Calendar atau aplikasi planner, dan tentu belajar prioritasin mana yang lebih penting dan mendesak. Gunakan timeline, reminder, dan aplikasi planner. Biar makin kebayang, kita bahas studi kasus nih. Misal, organisasi mahasiswa bikin webinar nasional. Pertama, tim planning nentuin tema, target audience, kemudian organizing dengan pembagian tugas. Siapa jadi humas, siapa jadi narasumber, siapa handle teknis. Lalu actuating, semua bergerak bareng buat laksanakan. Terakhir, controlling, evaluasi acara, dan bikin laporan. Itulah penerapan nyata POAC dalam organisasi kampus. Kadang, dalam proses itu, ada keputusan yang penting yang harus diambil cepat, bijak, bisa rasional, atau partisipatif. Tapi jangan lupa, keputusan yang baik melibatkan anggota dan mempertimbangkan resiko. Dan jangan lupa juga kasih motivasi ke tim, apresiasi sekecil apapun bisa bikin semangat naik. Nah, itu dia pembahasan kita tentang manajemen organisasi. Semoga bisa jadi inspirasi dalam berorganisasi. Makasih udah nonton video ini. Sampai jumpa!